Smart FM. Smart Career. Profesionalitas smart listeners menjadi hal yang dituntut di dalam kita berkarir. Namun banyak hal yang masih menjadi PR ya, di mana teman-teman atau masyarakat mungkin melihat teman-teman yang disabilitas ini kurang profesional kah atau bagaimana. Tapi kita coba dengarkan pandangannya seorang narasumber saya di kesempatan kali ini. Smart Career hadir menemani Anda karena saya Tasya Rustama bersama dengan narasumber Mbak Angki Yudhistia. Halo Mbak Angki. Halo Mbak Tasya. Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita mau ngobrol seputar profesionalitas di mata seorang disabilitas begitu ya. Mbak Angki sendiri melihat begitu ya, apakah di perusahaan-perusahaan terutama di Indonesia begitu sudah inklusifkah untuk melihat teman-teman disabilitas dengan ya yang normal biasa begitu? Itu sudah inklusif kah atau sebenarnya belum? Oke. Kalau dibilang sudah atau belum, walaupun belum sempurna, tapi setidaknya kita mulai. I see. Ya. Ini semua berawal dari kebijakan. Kita bahas kebijakan tentang, karena menyangkut profesional kita bahas kebijakan. Yes. Dari pemerintah sendiri punya kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan peraturan turunannya. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Ya. Baru ya, Mbak Angki? Yes, betul. Jadi mencakup salah satunya itu adalah kita bicara tentang ketenaga kerjaan. Bahwa setiap perusahaan wajib merekrut sebanyak 2% untuk pemerintah dan BUMN. 1% untuk swasta. Okay. Nah, realitanya adalah untuk mencapai angka 2-1% itu bukan perkara mudah. Itu hal yang sulit. Yeah. Sulitnya ada di mana? Kita lihat dari sisi penyandang disabilitasnya. Yeah. Berdasarkan data, ternyata banyak penyandang disabilitas itu tidak lulus SD. Data yang kedua lebih banyak itu, kalaupun sekolah banyak yang lulus SMA, tapi SMA LB, sekolah menengah atas luar biasa. Yang artinya itu adalah pendidikan secara vokasi. Nah, untuk lulusan S1 itu sangat sedikit sekali. Sedangkan pekerjaan yang formal semua maunya lulusan S1. Ya kan? Jadi gapnya tinggi banget nih antara talenta penyandang disabilitas dan demand-nya. Itu gapnya tinggi banget. Kemampuan penyandang disabilitas itu adalah pekerja informal. Jadi memang diarahkan untuk pekerja informal. Pentingnya pendidikan vokasi itu menjadi concern. Karena kemampuannya mereka adalah informal. Tapi apakah mereka sudah profesional mendapatkan sertifikasi? Mereka hanya punya ijazah, bukan sertifikasi profesi. Ya. Nah, sedangkan perusahaan nih maunya S1, ya kan? Terus aduh tinggi banget. Jadi gapnya tuh tinggi. Jadi inilah bebenah kenapa peraturan itu ada. Dan itu harus berbenah, dimulai tidak hanya dari kebijakan undang-undang, peraturan turunannya yang tadi PP 70 2019, tapi juga ada peraturan Menteri Pendidikan, peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ya, itu kan harus terus diadaptifkan sesuai dengan kebutuhan. Makanya jadi tantangannya sekarang ini adalah bagaimana penyandang disabilitas untuk memahami betul bahwa pendidikan itu penting. Sehingga kita bisa terus mengupgrade skill kita sesuai dengan pasar. Pasar kerja. Tapi pasar kerja juga harus paham bahwa kondisi penyandang disabilitas ini adalah kondisinya adalah informal. Nah, sehingga bagaimana ini kondisinya ada terus diadaptifkan. Itu menyesuaikan satu sama lain. Oke. Masih ada stigma yang melekat begitu ya Mbak Angki ya, di mana para penyandang disabilitas nih ya tidak profesional. Kenapa dibilang seperti itu? Karena masih harus dibantu, banyak excuse yang harus diberikan. Apakah demikian Mbak Angki? Atau sebenarnya mindset itu bisa loh dirubah? Yes.
kita bisa lihat Mbak, aksesibilitas kita, gedung nggak ada remnya. Bagaimana seorang penyandang disabilitas supaya kursi roda bisa bekerja? Ya, toiletnya sudah akses atau belum? Transportasi umum kita sudah akses belum? Kita tuh bukan berarti bilang manja ya, karena semuanya benar-benar terbatas. Bukankah suatu negara ini memang harus hadir dengan segala aksesibilitas untuk mengakomodir warganya? Iya kan? Nah, bagaimana transportasi yang ramah, ya kan? Bagaimana aksesibilitas yang ramah? Ya itu kan bagaimana kita bisa saling melengkapi untuk membentuk lingkungan yang inklusif. Itu mengapa kebijakan-kebijakan itu ada. Kalau kebijakan itu ada belum sepenuhnya, bangunan-bangunan kita memang udah bangunan zaman lama, ya kan? Nah ini berlaku lah untuk bangunan-bangunan baru. Kita sudah bisa melihat bangunan-bangunan baru yang toiletnya sudah terdisabilitas, ya kan? Remnya juga, itu kan harus kita pikirkan. Karena setiap warga negara pasti mengalami disabilitas yang kita nggak pernah tahu. Setiap keluarga tuh bisa mengalami disabilitas yang kita nggak pernah tahu, ya kan? Jadi ya itulah bagaimana kita bisa saling toleransi. Lingkungannya. Jadi kalau dibilang disabilitasnya nggak profesional, ya aksesibilitasnya kan nggak ditanggung semuanya, ya kan? Sehingga itu yang mengalami kesulitan. Tapi ini nggak bisa dibiarkan. Sampai kapanpun penyandang disabilitas akan bisa menjadi pengangguran kalau begini terus menerus. Ya harus ada yang bebenah. Ya baik dari tenaga kerjanya dan juga dari pasar kerjanya. Jadi itulah pentingnya kita untuk bersuara, pentingnya saya ya gitu, yang tugasnya yang nggak selesai ya kan, untuk memastikan gitu loh, memastikan semua ini berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Bukan pekerjaan mudah, tapi ini terus disuarakan dan yang paling utama kuncinya adalah konsisten. Konsisten. Kita bisa melihat talenta penyandang disabilitas sekarang itu sudah mulai bagus. Kalau kita lihat contoh Putri Aryani misalnya. Putri Aryani ketika kita melihat di umur 17 tahun, apakah dia bintang yang bersinar hari itu? Tidak. Itu kan sudah dari sebelumnya. Orang tuanya sudah menyiapkan dari SD untuk terus konsisten. Ya, sehingga terasah, ya kan? Sama halnya untuk tenaga kerja lainnya. Untuk bisa berkarir, ya dipersiapkan sebelumnya. Inkubator, talenta, kalaupun tidak bisa bekerja di perusahaan, kita bisa arahkan menjadi pelaku UMKM. Ya, banyak pelatihan-pelatihannya, kan, permodalan, pembiayaan, pendampingan. Bank-bank sekarang juga sudah mulai untuk mencoba untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Kita sudah waktu itu duduk bareng dengan OJK dan para bank-bank juga. Kalau penyandang disabilitas ini sulit untuk bekerja, maksimalkan untuk menjadi pengusaha atau pelaku UMKM. Nah, itulah menjadi lingkungan kita harus ada solusi. Ya, sehingga penyandang disabilitas bisa mandiri secara ekonomi. Iya, karena saya juga melihat ya Mbak Angki ya, sekarang kan banyak juga tuh kafe-kafe yang akhirnya buka, terus mempekerjakan para penyandang disabilitas. Betul Mbak, vokasi teman-teman bisa jadi barista. Iya. Atlet-atlet, nah, ya kan? Atlet-atlet sekarang itu udah mulai konsisten latihan, mereka berkompetisi, karena masing-masing orang itu punya talentanya di bidangnya masing-masing. Nah, inilah yang terus dikembangkan sesuai dengan potensi mereka. Baik, untuk perusahaan Mbak Angki, adakah note gitu ya, mungkin yang ingin Mbak Angki sampaikan kepada HR? Memang kita tahu bahwa teman-teman disabilitas ini rata-rata akan lari ke vokasi, tapi kan nggak juga menutup kemungkinan untuk teman-teman ini akan lari ke perusahaan. Yes. Nah, bagaimana Mbak Angki melihatnya? Kita bisa melihat beberapa perusahaan ini punya program DEI. DEI itu kan, Diversity, Equity, Inclusion. Itu program ini tidak hanya multinational company aja, tapi beberapa perusahaan-perusahaan itu juga udah ada. Jadi bagaimana partisipasi aktif tenaga kerjanya ini untuk disabilitas, perempuan, ya kan, banyak hal untuk bagaimana membentuk lingkungan yang inklusif.
Nah, perusahaan-perusahaan ini dengan adanya DEI ini, inilah menjadi concernnya mereka untuk mulai merekrut. Nah, dan inilah momentum untuk penyandang disabilitas mengupgrade skillnya. Jadi kadangkala penyandang disabilitas itu mau melamar, mendaftar ke perusahaan, kalau tidak ada tulisan penyandang disabilitasnya, jadi agak ragu, ya kan? Apakah perusahaan ini menerima penyandang disabilitas atau tidak, gitu. Tapi sebenarnya penyandang disabilitas untuk membentuk lingkungan inklusi nggak apa-apa, ada lamar aja, gitu maksudnya akan dilihat. Prosesnya ikutin seperti biasa, asesmen, interview, training, itu diikutin seperti biasa gitu. Jadi inilah sebenarnya bagaimana pentahelix kolaborasinya kita sudah berjalan dari pemerintah, dari pelaku bisnisnya, dari masyarakat, komunitas untuk mewujudkan tenaga kerja yang inklusif. Baik, dan sekarang udah tinggal keberaniannya para teman-teman disabilitas nih ya untuk ayo maju dan juga upgrade skill dan juga diri begitu ya. Betul Mbak, kalau kita lihat dari kemarin-kemarin itu kayaknya susah banget karena kebijakannya belum. Iya. Nah, tadi Mbak bilang kebijakan baru ya, baru. Karena dari peraturan pemerintah harus ada peraturan menteri, ya kan, harus ada peraturan-peraturan lain sehingga bisa disosialisasikan kepada seluruh perusahaan. Kementerian Tenaga Kerja setiap tahun sekarang kita punya peraturan presiden tentang pemberian penghargaan. Jadi Kementerian Tenaga Kerja memberikan penghargaan kepada instansi-instansi perusahaan yang merekrut tenaga kerja. Harapannya adalah ini perusahaan-perusahaan terus memiliki esensi sense of inclusion, bahwa udah waktunya transformasi untuk membentuk lingkungan kerja yang inklusif satu sama lain. Baik, karena tanpa itu semua, tanpa ada yang bergerak begitu ya Mbak Angki ya, tanpa ada yang bergerak, tanpa ada yang support, itu juga nggak akan tercipta begitu kan, karena tadi juga Mbak Angki bilang bahwa semuanya ini harus ada kolaborasi, semuanya, negara hadir, para perusahaan pengusaha hadir di situ, komunitas juga ada, dan dari teman-teman disabilitasnya juga harus proaktif begitu kan, tanpa ada miss salah satu aja begitu kan, ini ya akan tidak berjalan lagi kesinambungan ini. Oke, adakah pesan Mbak Angki yang mau disampaikan mungkin terkait soal profesionalitas untuk para disabilitas? Ketika satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang terbuka. Jadi jika teman-teman ingin bekerja, ketika satu gagal, pasti akan ada pintu lain yang menerima teman-teman disabilitas. Jadi jangan nyerah, tetap selalu upgrade skillnya, dan mudah-mudahan lingkungan inklusif bisa dibentuk dari kita. Baik, terima kasih Mbak Angki, dan terima kasih juga Smart Listeners yang bergabung bersama dengan kami di episode Smart Career kali ini. Pastikan Anda dengarkan episode-episode lainnya, dan kami pamit undur diri. Saya Tasya Rustama dan Mbak Angki Yudhistia. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM, Smart Career. Make your future better.